Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Di video ini saya khusus ingin menyampaikan tentang mengapa menurut saya pribadi, jadi ini opini ya, menggunakan YouTube untuk video pembelajaran itu untuk saat ini kondisi pembelajaran jarak jauh dan bisa jadi seterusnya menggunakan YouTube itu adalah opsi yang terbaik. Jadi saya berikan alasan sebagai berikut. Menggunakan LMS yang dimiliki oleh kampus pada kondisi sekarang, bisa dibayangkan di LMS tersebut itu video banyak sekali diupload, kemudian video banyak sekali ditonton, dan itu membutuhkan bandwidth yang besar. Terus terang, jadi Bapak Ibu, bila kita jujur, tentu bandwidth yang kita miliki seringkali bermasalah, ya kan? Bayangkan jika ketika pembelajaran mahasiswa-mahasiswa kita tidak dapat mengakses video yang sudah kita buat, atau tersendat-sendat, atau website down karena terlalu banyak yang mengakses atau permasalahan yang lainnya. Ini bisa bisa menjadi akumulasi atau penambahan terhadap stres dari mahasiswa yang sedang kuliah. Mereka harus kuliah, ternyata website down. Nah, oleh karena itu, penggunaan video menggunakan YouTube, jadi secara asinkronus, secara tidak sinkron begitu. Jadi kita membuat video sebelumnya, kemudian kita upload, mereka menontonnya kapan saja, secara waktu yang kita berikan deadline tertentu begitu. Itu menurut saya opsi terbaik sekarang. Jadi website untuk sekarang itu rentan sekali down. Sementara YouTube cukup stabil karena perusahaan besar. Selanjutnya, selain LMS, kita tidak bisa mengandalkan pertemuan secara daring 100% ya. Tidak bisa kita misalkan, oke, saya akan membuat kuliah secara online menggunakan Zoom atau menggunakan Webex atau Google Meet dan sebagainya. Kenapa? Sekali lagi, bisa jadi yang pertama ya, alasannya bisa jadi down setiap saat. Misalkan down bisa jadi tidak, tapi misalkan bisa jadi juga kuota yang diperlukan itu sangat besar. Jadi bisa bergiga-giga. Jadi sekali lagi nonton video yang langsung itu bisa bergiga-giga, ya kan? Dan itu menyulitkan bagi sebagian mahasiswa, atau koneksi tidak lancar. Misalkan ketika kita ngomong di Zoom, mereka tidak menangkapnya dengan baik. Suara terputus-putus. Belum lagi ada interupsi-interupsi. Misal, ada mahasiswa kita yang lupa untuk mematikan mikrofonnya, ya kan? Dan itu sering kali terjadi. Interupsi yang lain mungkin tidak disangka-sangka laptop kita mati, sehingga mereka harus menunggu. Dan ini penambahan, sekali lagi, menjadi distraksi dan penambahan yang bisa jadi penambahan stres ya kepada mahasiswa. Dan ini tidak kita inginkan di kondisi yang sedemikian. Kita sepakat untuk itu. Oleh karena itu, menyiapkan video dengan YouTube menurut saya saat ini itu yang pertama reliable. YouTube reliable. Down mungkin bisa dihitung jari selama 1 tahun. Yang kedua, linknya bisa kita berikan untuk orang tertentu, jadi tidak bisa diakses oleh umum. Jadi kita bisa lindungi video-video yang kita buat khusus untuk lingkungan pribadi kita ya. Ini adalah mahasiswa kita terutama. Misalkan YouTube ya reliable, dan yang kedua adalah dapat kita linknya bisa kita berikan untuk orang-orang tertentu. Yang ketiga adalah membutuhkan kuota yang lebih rendah. Jadi bisa mengakses YouTube sesuai dengan gawai mereka, menggunakan laptop, menggunakan HP, bisa mereka fleksibel ya. Jadi ini yang keempat barangkali ya. Tapi mereka bisa menggunakan gawainya untuk resolusi yang mereka inginkan, yang mereka nyaman, dan itu berimplikasi pada paket, jadi jumlah byte yang mereka gunakan, jumlah data yang mereka gunakan. Nah, ini juga keuntungan tersendiri baik bagi siswa maupun juga dari dosen. Selanjutnya adalah kita dapat mempersiapkan perkuliahan dengan baik. Jika ada hal yang tidak tepat, kita bisa ulang lagi, retake lagi, edit, dan sebagainya. Dari segi siswa, dari segi mahasiswa, mereka cukup fleksibel untuk mengakses videonya jika kita berikan tenggat waktu tertentu. Misalkan dalam 1 hari mereka
mengakses video tersebut dan memberikan feedback dan sebagainya, memberikan tugas dan sebagainya. Nah, mereka dalam satu hari itu dapat punya rentangan untuk mengakses itu. Nah, oleh karena itu mereka bisa menyiasati dengan waktu mereka sendiri. Ini lebih rendah tingkat stresnya daripada harus mengakses dalam satu waktu. Nah, ini juga bandwidth-nya juga bisa terkurangi, beban bandwidth-nya. Kalau mahasiswa dalam satu waktu mengakses satu video di satu website, nah itu melihat dari kekuatan website tersebut, LMS-nya bagaimana. Ini diantara yang menurut saya sangat penting ya dalam kondisi pandemik, terutama pembelajaran yang sifatnya online itu harus memperhatikan segi-segi kenyamanan dari mahasiswa juga, terutama juga agar tingkat stresnya dari mereka tidak bertambah. Begitu Bapak Ibu dari saya. Ini opini saya pribadi. Saya belum melihat ada riset-riset ke arah sana sampai sekarang barangkali. Tapi ini best practice yang saya rasakan. Baik dari segi saya sendiri yang saat ini juga mengambil perkuliahan online. Bapak Ibu juga bisa tanya juga kepada mahasiswa Bapak Ibu. Terima kasih telah menyimak video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.